Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersema dalam tata surga, kami bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami. Pagi ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, menyanggupkan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Akhirnya di Rumah. Ayat intinya diambil dari Matius 25 ayat yang ke-21. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Keterangannya, apabila perasaanmu menyenangi keindahan dunia yang menarik, pikirkan tentang dunia yang akan datang, yang tidak akan pernah mengenal kutuk dosa dan kematian, di mana wajah alam tidak lagi disalut bayangan kutuk. Biarlah angan-anganmu menggambarkan rumah orang-orang yang diselamatkan, dan ingat bahwa rumah itu akan lebih mulia daripada apapun yang dapat ditonjolkan oleh angan-anganmu yang paling gemilang sekalipun. Pada pelbagai karunia Allah di dalam alam yang dapat kita lihat, hanyalah cahaya yang samar-samar dari kemuliaannya. Adalah tersurat, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat yang ke-19. Sebentar lagi gerbang surga akan terbuka untuk menyambut anak-anak Allah, dan dari bibir Raja Kemuliaan keluarlah ucapan selamat datang yang pada telinga mereka laksana musik yang paling merdu. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat yang ke-34. Kemudian orang-orang yang ditebus ini akan disambut masuk ke rumah yang telah disediakan Yesus bagi mereka. Kemudian saya melihat Yesus membawa rombongan yang ditebus itu ke pintu gerbang kota itu. Ia memegang pintu gerbang yang terpasang pada engselnya yang berkilat-kilat, lalu mendorongnya ke belakang dan menyuruh bangsa-bangsa yang telah memelihara kebenaran masuk ke dalam. Segala sesuatu yang ada di dalam kota itu memuaskan mata. Di mana-mana terlihat kekayaan kemuliaan. Kemudian Yesus memandang kepada orang-orang kudus yang ditebusnya, mengarahkan matanya yang berkasihan kepada mereka. Ia berkata dengan suaranya yang amat merdu, Aku memandang kesusahan jiwaku dan menjadi puas. Kemuliaan yang limpah ini adalah milikmu untuk dinikmati selama-lamanya. Kesusahanmu telah berakhir, maka tiadalah akan ada lagi maut, atau perkabungan, atau tangisan, atau kesakitan pun tiada akan ada lagi. Bahasa yang dipersatukan terlalu lemah untuk coba melukiskan tentang surga. Ketika pemandangan itu muncul di hadapan saya tenggelam dalam kekaguman, terbawa oleh kehebatan dan kesempurnaan kemuliaan yang luar biasa. Saya meletakkan pena saya dan berseru, Oh, sungguh kasih yang indah, kasih yang ajaib. Bahasa yang paling tinggi pun tidak dapat melukiskan kemuliaan sorga atau kedalaman kasih juru selamat yang tiada taranya. Akhirnya di rumah. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bahwa pada akhirnya segala sesuatu yang kita perjuangkan di dunia ini, penderitaan kita demi keselamatan jiwa-jiwa, akan berakhir ketika Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, membawa umat-umat tebusannya memasuki rumah yang ada di sorga. Dan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tidak ada pemikiran kita yang sanggup untuk menggambarkan, mengerti, bahkan menuliskan, melukiskan tentang kemuliaan sorga, kemuliaan rumah yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk itu, apakah kita rindu bisa pada akhirnya berada di rumah yang Tuhan telah sediakan bagi kita? Jikalau itu kerinduan kita, mari putuskan berada di pihak Tuhan. Datang lebih dekat kepada Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dan memohon tuntunan Tuhan saja, kekuatan dari surga, untuk menuruti kepada kehendak-kehendaknya dan terus beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kita akan bersama-sama dalam kerajaan surga. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersama dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan, jaminan bahwa apapun yang kami alami di dunia ini, Engkau akan berikan yang jauh lebih baik dari apa yang kami dapat pikirkan dan doakan. Dan Engkau akan sediakan bagi kami yang terbaik ketika Engkau datang di kali yang kedua menjemput kami dan menuntun kami berada dalam rumah tempat tinggal kami yang telah Engkau sediakan dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, jemaat demi jemaat, bahkan siapa saja yang kami kasih, kami cinta, yang kami jumpai dimanapun kami berada. Kami semuanya dapat dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu ya Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang akan ketinggalan. Tetapi kami rindu kami semua utuh berada dalam kerajaan sorga. Untuk itu ya Tuhan, dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami, pertambahkan kepada kami kekuatan, kesanggupan, Roh Kudus Tuhan berlipat kali ganda. Dan kami rindu kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami bisa menang karena Engkaulah yang menyanggupkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.